Halo, selamat datang di video mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan mempelajari tentang ekonomi digital. Kalian sudah tidak asing lagi kan dengan aplikasi-aplikasi Gojek, Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan masih banyak aplikasi lainnya. Nah, itulah tadi contoh-contoh produk dari ekonomi digital. Kalau begitu, apa ya ekonomi digital? Ekonomi digital adalah kegiatan perekonomian yang memanfaatkan bantuan internet atau AI, Artificial Intelligence. Don Tapscott. Don Tapscott merupakan tokoh yang pertama memperkenalkan istilah ekonomi digital dalam bukunya yang berjudul The Digital Economy. Promise and Peril in the Age of Network Intelligence pada tahun 1995. Ekonomi digital bisa memudahkan kegiatan ekonomi secara umum, dari yang secara manual menjadi serba otomatis. Kegiatan operasional kini dapat dilakukan oleh sistem. Ekonomi digital membuat seseorang dapat membuka toko tanpa harus mempunyai bangunan fisik, karena bisa berjualan secara online di marketplace. Marketplace adalah tempat di mana sejumlah penjual dengan produk yang berbeda-beda bisa menjual produknya. Contohnya Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, Lazada, dan sebagainya. Seiring dengan sistem transaksi berbasis online, pembayaran pun sama. Sekarang, seseorang bisa membayar apa saja dengan memanfaatkan ponsel mereka, kapanpun dan dimanapun. Hei Bud! Hei Wan! Wah, kamu sedang apa? Ini lagi jualan makanan ringan. Jual makanan ringan, boleh aku lihat? Masih dijual keliling? Iya. Kenapa tidak coba toko online di marketplace? Gimana caranya? Ah, gampang itu. Nanti malam ke rumah. Aku ajari. Oke. Aku lanjut ngantri makanan dulu ya. Oh ya, siap. Hati-hati ya. Ya. Ada beberapa manfaat ekonomi digital yang dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya, lapangan kerja yang tersedia melimpah. Seiring dengan itu, peluang membuka bisnis juga semakin lebar. Manfaat lain dari ekonomi digital bagi kehidupan antara lain: 1. Ketersediaan informasi yang lebih besar. Konsumen mempunyai informasi dan pilihan yang banyak dan dapat membandingkan harga dari satu toko dengan toko yang lain. 2. Lebih menghemat waktu. Sekarang, pemesanan atau pembelian dan pembayaran bisa dilakukan di rumah, tidak harus datang ke toko. 3. Menghemat biaya. Bagi pengusaha, ekonomi digital membantu menghemat sewa gedung atau membangun tempat usaha. 4. Menurunkan hambatan. Ekonomi digital memudahkan perusahaan baru untuk ikut berperan dalam beberapa sektor industri. Beberapa contoh ekonomi digital yang berkembang di Indonesia yaitu: 1. Bidang kesehatan. Dulu, untuk menggunakan jasa konsultasi dokter, kita harus pergi ke klinik atau rumah sakit. Sekarang, untuk konsultasi ke dokter bisa dilakukan secara virtual dengan aplikasi Halodoc, Klik Dokter, dan lain sebagainya. Sekaligus mendapatkan obat yang dibutuhkan dapat dikirim langsung ke rumah. 2. Bidang transportasi. Dahulu, untuk menggunakan jasa ojek, kita harus pergi ke pangkalan ojek. Sekarang, dengan aplikasi, kita bisa memesan dari manapun dan menjemput sesuai keberadaan kita. 3. Bidang perbankan.
alat pembayaran yang sah tetap uang. Hanya saja, sekarang bentuknya berubah menjadi digital. Produk dompet digital seperti e-banking, OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya adalah contoh ekonomi digital dalam bidang perbankan. 4. Bidang bisnis. Sekarang, siapapun dapat memulai usaha tanpa perlu mengandalkan toko fisik. Bahkan, dengan modal yang sangat minim, sudah dapat memulai berwirausaha dengan menjual dagangannya sendiri atau menjualkan kembali dagangan orang lain yang biasa disebut reseller secara online melalui marketplace. Wah, ada basreng nih. Sepertinya enak. Beli ah. Alhamdulillah, orderan masuk lagi. Di balik segala kemudahan yang ditawarkan oleh ekonomi digital, kita juga masih mempunyai beberapa tantangan yang perlu diatasi. Seperti 1. Keamanan internet. Cyber security masih menjadi ancaman bagi sebagian besar pengguna internet di Indonesia. Dibutuhkan peningkatan keamanan agar para pengguna internet bisa mengakses semua layanan ekonomi digital tanpa khawatir peretasan dan pencurian data. 2. Sumber daya manusia yang kurang memadai. Tantangan selanjutnya dalam inovasi ekonomi digital di Indonesia adalah kurangnya sumber daya manusia yang paham penerapan teknologi. 3. Regulasi yang belum mumpuni. Agar semua kegiatan dalam ekonomi digital bisa berjalan dengan lancar, maka diperlukan regulasi yang melindungi hak penyedia layanan maupun pengguna. Namun, terkadang ekonomi digital terhambat karena belum ada aturan yang pasti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budi, masuk Bud. Duduk. Gimana kabar usahamu? Alhamdulillah, berkat bimbingan dari kamu, usahaku sekarang sudah ramai orderan, Wan. Luar biasa. Syukurlah kalau begitu. Ini ada sedikit oleh-oleh untuk anak-anak. Apa ini? Basreng. Ini produkmu, Bud? Ya. Luar biasa. Menarik kemasannya. Sudah ada logonya juga. Budi Basreng. Kamu tahu nggak? Sekarang aku sudah tidak jualan keliling lagi, Wan. Oh ya? Semua berkat saran dari kamu, aku berjualan di marketplace, jualan online. Hebat memang. Lanjutkan, Bud. Siap. Ngopi yuk. Nah, semoga kalian sudah memahami konsep ekonomi digital. Sekarang, coba kalian rencanakan untuk membuat usaha dengan konsep ekonomi digital sesuai keahlianmu. Oke, cukup sampai di sini dulu ya belajar ekonomi kita. Sampai jumpa.